Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu lagi dan untuk membahas tentang konsep-konsep fisika. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga untuk pertemuan kita kali ini kita akan bisa berjalan dengan baik ya, dan kalian juga bisa memahami konsep-konsep yang saya akan paparkan. Nah, di sini ada 30-an siswa ya. Ya, udah ada kenaikan dari yang kemarin. Tapi masih belum terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti untuk pertemuan minggu depan ini bisa lebih banyak lagi. Coba di-share ke teman-temannya untuk mau mengikuti pembelajaran di melalui via Zoom ini. Oke, langsung aja kita lihat materinya ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita hari ini akan membahas atau melanjutkan konsep fluida statik ya. Yang kemarin kan bab itu tentang elastisitas. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas fluida statiknya. Nah, subtopiknya di sini adalah tekanan hidrostatik. Jadi kita batasi aja subtopiknya itu di hari ini tekanannya saja, tekanan hidrostatik ya. Nah, apa ini maksud dengan tekanan hidrostatik ya? Nah, di sini itu yang harus kalian nanti bisa pahami ya. Karena indikator kita hari ini adalah menentukan tekanan hidrostatik pada kedalaman tertentu dari suatu fluida. Ya, ini indikatornya. Nah, coba perhatikan gambar yang di sini. Lihat ada apa ini namanya? Oh, ada tulisannya sini besar ya. Bendungan ya. Ya. Jadi ada yang pernah lihat bendungan seperti ini yang secara langsung kira-kira? Ini kami sih, Pak. Nggak ada ya? Oke, belum ada yang pernah lihat. Tapi nggak apa-apa lah kita lihat di sini ada gambar bendungan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bendungan ini yang bentuknya seperti ini ya, yang menghalangi ini tadi. Ini ada limpahan air ya, ini atau danau ya. Ini danau biasanya banyak kan tuh danau awalnya sih nggak danau seperti ini banyak gini. Karena ada bendungan ini, jadi hambat alirannya sehingga dia airnya terkumpul di sini. Nah, bisa kita lihat di sini dia terbuat dari bahan yang sangat kokoh ya, si bendungan tadi. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini kan volume airnya sangat besar ya, kemudian dia dalam ya kan. Nah, kalau ini tidak kokoh, maka bisa pecah ya bendungannya, sehingga bisa berbahaya untuk di sekitar bawah ini. Nah, ini pembuatan bendungan nggak asal buat aja ya, tentu dia harus ada perhitungannya seperti itu. Nah, jadi di sini berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Hidro berarti apa? Air ya, cairan sini kan air ya, yang ditampung ini air. Hidrostatik. Statik itu maksudnya diam. Jadi kita melihat tekanan ketika kondisi si fluidanya dalam keadaan diam seperti itu. Ya. Nah, kalau ini lebih jelas lagi dilihat dari dekat ya. Coba dilihat di sini. Nah, dia agak miring seperti ini kan. Ini permukaan danaunya. Ya. Di sini ada permukaan danau. Kemudian di betonnya ini ya bukan beton biasa ya. Tentu lapisannya sangat tebal di sini. Kalau kita lihat, ini dia miring ya. Perhatikan. Miring seperti ini. Nah, ini ada konstruksinya, ada maksudnya. Kenapa dia miring? Kenapa nggak lurus saja seperti ini dibuat? Nah, apa alasannya kira? Nah, di sini yang akan kita bahas. Kenapa dia modelnya harus miring? Nih. Nah, lebih jelas lagi kita lihat skemanya, ilustrasi dari struktur bendungannya. Coba diperhatikan. Oke, di sini Bapak ambil dari ilmuteknikskill.com. Ini dari internet juga ya gambarnya. Jadi nanti kalau cara membuat bendungan itu nggak asal buat dia. Perhatikan di sini, ini sebagai tanggul daruratnya ataupun yang menahannya di sini, kita lihat dia bentuknya makin ke bawah dia semakin apa nih? Kita lihat. Ini kan tebalnya cuma segini kan? Nah, kalau makin ke bawah tebalnya semakin apa ini? Makin besar ya tebalannya ya. Nah, ini semakin besar. Jadi bendungan tadi dibuat ternyata dinding penahannya ini makin ke bawah itu dibuat semakin besar. Nah, ini pernah belajar waktu SMP ya.
Saya masih ingat ya tentang tekanan hidrostatik. Jadi di sini kenapa dibuat semakin besar? Karena semakin ke dalam si cairan tadi, tekanan itu akan semakin besar tekanan hidrostatiknya. Jadi kalau saya buat di titik A yang di atas, ini titik B, titik C, lalu paling bawah ini saya buat titik D misalkan. Nah, semakin ke bawah, ya, semakin titik A, B, C, D, dia semakin besar. Jadi paling besar tekanan di mana? Titik mana? Kalau di gambar ini? Yes, sir. Titik D. Ini tekanan yang paling besar. Oke. Nah, jadi tekanan ini sebenarnya dia ke segala arah, ya, segala arah. Jadi tekanan itu ke segala arah, dia menekan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dia menekan ke segala arah si fluida tadi. Nah, kalau kalian nanti berenang misalnya, ini mungkin banyak daerahnya yang dekat pantai ataupun di sungai. Nah, kalau kita berenang makin ke dalam makin gimana perasaan kalian? Kalau menyelam misalkan. Ada yang pernah menyelam sini? Bagi-bagi pengalamannya. Siapa? Nggak ada yang pernah nyelam ini waktu kecil? Tuh dulu. Wah, sayang sekali ya, nggak ada ya. Wah, kalau dulu itu biasanya sih anak-anak di sungai atau di laut ya. Nah, kalau dia menyelam makin ke dalam, itu telinga kita akan terasa agak mendengung gitu, agak terasa sakit. Kenapa? Karena mengalami tekanan yang semakin besar ke dalamnya. Kalau nggak percaya, nih coba dipraktekkan aja. Yang bagi yang bisa berenang ya, bagi yang nyelam. Kalau nggak bisa, jangan melakukan. Oke, itu. Jadi kesimpulannya apa tadi? Semakin ke dalam, semakin besar tekanannya. Nah, di sini ada tabelnya ya, saya tampilkan bentuk tabelnya di sini. Ini ada kedalaman air, kemudian tekanan kita biasanya umumnya pakai meter ya, satu kita pakai meter aja. Ini sebenarnya hubungannya ke feet ya. Nah, ini kita lihat tekanan yang kita gunakan kilopascal. Kilo itu 1000 ya, jadi ini sebenarnya udah dikali 1000 nih, ini 1000 pascal. Nah, kalau kita lihat di sini untuk 1 meter, ini 1 meternya, di tekanan untuk ke dalam 1 meter ternyata tekanannya itu 9,81 kilopascal. Nah, kalau 2 meter 19,6 dan seterusnya. Kalau di sini kita buat 4 meter ini 39,2. Nah, berarti semakin ke bawah, semakin ke dalam ya, diperoleh ternyata tekanan itu semakin besar. Ini dari data percobaannya. Nah, ini kalau yang ini ya sama ya, sebenarnya ini ATM itu untuk atmosfer ya, ini bar ya, ini C ya. Pascal square inch. Cuman ya kita untuk internasionalnya kita gunakan satuannya pascal ya, atau bisa juga newton per meter persegi. Nih. Tapi harus bisa konversi ya, nanti mengkonversikannya harus sudah tahu juga. Nah, kalau dilihat dari grafiknya antara tekanan sama kedalaman tadi, ini lebih jelasnya kalau kita lihat di grafiknya ini. Nah, di sini untuk tekanan 1 meter tadi datanya sebelumnya ya, diperoleh ini. Nah, kalau kita titik-titik ini, ya kita tarik garis, dia ternyata linear, ya bentuk garis lurus. Ya, berarti artinya tekanan itu berbanding lurus dengan apa? Dengan kedalaman. Nah, ini berbanding ya, bukan sama dengan ya. Nah, setelah dibuat eksperimennya, nanti kita bisa turunkan dari mana hubungan tekanan, kenapa bisa berbanding lurus dengan kedalaman. Nah, ini dia ya. Nah, saya jelaskan dulu untuk tekanan, konsep tekanan ini ya. Sini adalah gaya ya, F dibagi dengan luas A. Nah, gaya di sini kan sebenarnya gaya berat ya, karena air ini kan ada beratnya, ada masanya gitu. Nah, jadi untuk gaya yang sini kita gunakan gaya berat M kali G ya, dibagi dengan A. Oke, jelas ya. Nah, masih ingat waktu belajar waktu SMP massa dengan massa jenis tahu ya? Massa jenis sama dengan apa nih? Massa per volume. Nah, kalau kita gunakan massanya ini berarti sama dengan apa nih? Massa jenisnya kali volume. Ya, rho kali V gitu. Nah, ini dia ya. Rho kali V. Nah, kemudian kita gantikan si M-nya tadi. Ya, jadi M-nya ini kita gantikan dengan rho kali V. Nah, ini dia ya. Ini kita ganti M-nya dengan rho kali V kali G per A. Nah, kita harus tahu juga kalau volume, misalnya saya buat sini keadaannya bejananya tabung lah misalnya. Kita buat ilustrasinya di sini ada tabung. Nah, kalau untuk tabung masih ingat volume tabung apa rumusnya?
luas alasnya ini kali Kali tinggi. ya. Oke, bagus. Ini kali tinggi. Jadi tinggi si airnya. Nah, jadi di sini volumenya adalah A dikali H. Oke, A ini luas penampang bawahnya, H-nya itu kedalamannya. Nah, jadi ini kita buat A kali H di sini, gantikan si volumenya tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini kan rho AH kali G per A ya. Nah, luas atas ini ada A, bawah juga bagi A. A dibagi A jadi habis nih kan, jadi 1 ya. Maka kita peroleh rumusnya untuk tekanan hidrostatis adalah rho kali G dikali H. Bisa ingat ya. Tapi harus ingat H di sini adalah kedalaman. Kedalaman itu mengukurnya dari mana? Dari permukaannya. Ingat, H ini adalah kedalaman yang dari permukaan. Bukan dari dasar ya, bukan dari dasar wadahnya, tapi dari permukaan zat cair. Itu diingat ya, hanya itu ya, kedalaman. Beda dengan ketinggian. Kalau ketinggian kan misalnya dari lantai ke atas, itu ketinggian, naik ke atas. Ini kedalaman dia ke arah bawah. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi hari ini kita cuma membahas yang konsep ininya aja ya. Jadi kita bagi dia ada beberapa pertemuan yang nggak terlalu banyak materi untuk per hari ini. Jadi saya ulang lagi ya sedikit penguatan. Nah, pertama ini ada tampilkan fluida ya yang bendungan tadi ya. Jadi dia ditahan. Nah, penahannya itu nggak sembarangan, bentuknya seperti ini. Kenapa alasannya jadi? Kenapa dia kasih ini lebih tebal yang bagian bawah? Ada yang bisa kasih tanggapan? Makin ke bawah Karena ke bawah makin besar tekanannya, Star. ke bawah semakin besar tekanannya. Oke, bagus. Kalau tekanan semakin besar, gaya dorongnya juga semakin besar ya. Karena kan tadi kita tahu untuk tekanan ini sama dengan apa? F per A. Nah, jadi F-nya ini adalah P kali A-nya. Oke, jadi kalau tekanan besar, gaya juga besar. Jadi ini harus kokoh. Kalau enggak, dia bisa bocor. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, bagus ya. Jadi saya rasa udah jelas ya pertemuan hari ini bahwa makin ke dalam, ya makin ke arah bawah, ya makin kedalaman makin besar, tekanannya juga akan semakin besar. Oke. Nah, coba kita lihat soalnya ini, ya. Besar tekanan hidrostatik akibat air yang dialami seorang ikan berada 40 cm di bawah permukaan air. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian itu harus ingat ya, kalau G di sini udah jelas berapa? Kalau nggak ada di soal, kita ganti aja dengan 10 meter per kuadrat. Nah, rho air ini harus diingat juga ya, itu 1000 kilogram per meter kubik. Jadi ini udah ketentuan umum ya. Jadi harus diingat ya, rho-nya ini kita gunakan 1000 kg per meter kubik. Ya. Oke, nah jadi langsung aja di sini kan ada kedalamannya di soal ini adalah 40 cm. Nah, jangan lupa ini semuanya satunya kita gunakan meter. Ini rubah nih. 40 kita bagi 100 supaya dia ke meter adalah 0,4 meter. Nah, udah tinggal kita cari tekanan hidrostatisnya. Tadi rho G H ya. Rho-nya kasih 1000, G-nya 10, H-nya 0,4. Jadi jawabannya adalah 4000 Pascal atau Newton per meter persegi ya. Nah, cukup simpel ya sebenarnya. Tapi coba saya kasih pertanyaan dulu ya sama kalian ya. Untuk bak mandi ya, misalnya kedalamannya katakanlah bak mandinya 1 meter. Ya. Kemudian ini ada danau di sini. Nah, kedalaman juga 1 meter, sama-sama air tawar ya. Menurut kalian mana yang lebih besar tekanannya? Di bak mandi atau di danau ini? Sebutkan nama dulu baru menjawab ya. Kira-kira nama dan plus. Siapa yang mau jawab? Sensor. Siapa namanya? Zuria Sanasar. Ya, kelas? Kelas Avicenna, Sar. Avicenna ya, oke bagus. Apa tanggapan yang kira-kira? Beda, sama, atau mana yang lebih besar, lebih kecil? Menurut saya yang lebih besar itu danau, Sar. Karena di luas penampangnya lebih besar daripada bak mandi itu, Sar. Sehingga tekanannya lebih besar, Sar. Oke, ya terima kasih. Nah, jadi katanya di sini lebih besar si danau, ya teman yang berpendapat begitu. Alasannya luasnya
Ya, si bak mandi kan luasnya nggak mungkin satu luas gini ya, pasti luasnya kecil lah luas penampangnya. Oke, ada tanggapan lain kira-kira? Saya, Sir. Ya, namanya Imam Mustafa, Sir. Imam Mustafa, Sir. Apisena lagi. Iya. Ini dari kemarin Apisena terus jawab ini. Ini kelas lain kenapa? Kok nggak ada ininya? Nggak mencoba menjawab. Nah, gimana kira-kira Imam? Jawaban saya kebalikan dari Juria, Sir. Karena Sir penampangnya Sir lebih kecil, Sir. Penampang lebih kecil. Iya, saya sama hukum Pascal, Sir, F per A. Jadi semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanan, Sir. Oke, jadi kamu ambil dari rumus ya. P sama dengan F per A, gitu ya. Jadi A-nya kecil, tekanan besar. Oke, kamu ambil dari sini. Nah, berarti kebalikan. Menurut Imam, malah yang di bak mandi itu tekanan lebih besar daripada di danau. Alasannya karena menggunakan rumus ini ya, tekanan ini. Nah, tapi ya kita terima dulu ya, kita tampung dulu pendapatnya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Tadi kan lebih besar danau, tadi yang pertama. Ini sekarang lebih besar yang di bak mandi. Ada pendapat ketiga nggak? Nggak ada? Nah, sayang sekali ya. Oke, langsung aja karena terbatas waktu, jadi kita Bapak nggak bisa selama-lama kesempatan untuk menjawabnya. Nah, coba ya kita perhatikan. Kalau ini F-nya besar, A-nya oke lah. Ya, kita lihat hubungan. Cuman gini, Mam. Saya coba tanyakan, kalau A-nya besar di sini, ini F-nya jadi gimana? Makin besar F-nya kan? Kenapa? Karena kan luas permukaannya besar juga di situ. Oke kan? Jadi berbanding. Ya, sebenarnya tadi kan Bapak udah kasih yang terakhir itu tadi kan. Udah jelaskan bahwa kalau tekanan itu dimanapun, jadi P ini sama apa nih? Rho, G, H. Nah, berarti gimana? Harusnya. Gimana? Jadi tekanan ini berbanding sama apa? Kedalaman kan? Jadi hanya dengan kedalaman. Tadi kalau tadi pendapat yang pertama katanya luasnya lebih besar. Oke, kalau kita lihat luasnya lebih besar, tadi Bapak udah jabarkan di sini. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang tekanan P ini sama dengan, memang ini tadi Rho A H G kan, ada A-nya ya luasnya di sini kan. Tapi di bawah kan ada luas juga gitu. Nah, luasnya kan sama kan, luas permukaannya. Jadi kita bisa coret. Sehingga tekanan itu hanya bergantung dengan apa? Kedalamannya saja. Ya, bergantung dengan massa jenis juga ya. Tapi kan massa jenisnya anggap sama karena sama-sama air tawar tadi saya katakan. Berarti anggap rho-nya sama. Oke. Berarti kalau bak mandi dengan si danau tadi, kalau dia kedalamannya sama-sama 1 meter, maka tekanannya akan sama. Ya. Sebesar berapa? Sebesar ini tadi. 9,81 kilopascal. Gitu. Ya, bergantung sama posisi tempatnya di mana, gravitasi ya, percepatan gravitasi. Tapi ini kan kita anggap gravitasinya sama ya. Karena mungkin di wilayah yang sama, si bak mandi sama. Oke, ada yang mau bertanya dari sini? Kenapa jadi pendapatnya gimana harusnya? Berarti tekanannya sama. Kenapa? Karena kedalamannya itu sama. Ya. Ya, jadi coba ya yang lain juga ini memang tadi pendapatnya belum tepat. Tapi nggak apa-apa, itu udah mencoba ya, coba berpikir di situ. Nah, kalau yang Imam tadi katakan, itu Imam ini hanya berlaku untuk yang F-nya konstan, Imam. Paham ya? Jadi gayanya tetap berat. Misalnya contohnya, ada seorang ibu-ibu misalnya, kita antri ada di loket misalnya. Di depan kita ada seorang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tadi menggunakan sepatu high heels misalnya. Ya. Itu kondisi A, kondisi pertama. Nah, kondisi B atau kondisi kedua, ibu-ibu tadi di depan itu menggunakan sepatu kets atau sepatu yang datar. Sepatu kets tahu ya, sepatu olahraga seperti itu. Nah, ketika dia tiba-tiba mundur nggak sengaja menginjak kaki kita, mana yang lebih sakit? Keadaan A atau keadaan B? A, A kan? Kenapa? Karena luasnya ini apa? Kecil, sehingga tekanan besar. Tapi kondisinya apa? Kondisinya beratnya kan sama F-nya. Paham ya?
Mengerti maksud saya ya? Oke, sir. Beda sama yang di sini, di fluida tadi. Kalau fluida tadi A-nya luasnya makin besar, F-nya juga semakin besar, sehingga tekanannya juga nggak berubah. Ya, tadi kan kita udah jabarkan secara rumusnya. Oke, tapi nggak apa-apa, udah mencoba menjawabnya. Ya, jadi ingat ya, kedalamannya sama, maka tekanan akan sama, baik itu di danau ataupun di bak mandi tadi. Oke. Ini karena waktu kita nggak banyak, jadi Bapak agak apa ya, harusnya tadi bisa kasih waktu lagi berpikir. Nah, ini juga sama ya, ini dia gampang lah ya. Besar tekanan hidrostatik ikan ini tadi, ya berapa hanya jadinya? Hanya yang ini ya. Ini jadikan hanya. Berarti berapa nih? 14 kurang 4 atau 10 cm. Nanti gunakan rumus tekanan apa? Rho G H ya. Ini saya nggak usah tuliskan lagi ya. Udah ngerti kan? Ini berapa nih? 1000, ini 10 hanya 0,1. Berarti jawabannya adalah 1000 Pascal. Nah, tapi ini kan diminta tekanan hidrostatis. Nah, kadang-kadang ada soal yang minta tekanan total yang dialami ikan. Jadi ikan ini kan titiknya di sini ya. Nah, ini di sini dia ada ditekan sama apa tadi? Dengan tekanan hidrostatik. Saya buat namanya pH ya. Tekanan hidrostatik. Tapi di sini si cairan tadi kan ditekan sama apa nih? Sama udara. Udara ada tekanannya, ada tekanan atmosfer. Itu apa? 1 atm atau mendekati sekitar 1,05 kali 10 pangkat 5. Ini pendekatan ya. Ada yang buatnya 1 aja, 1 kali 10 pangkat 5 aja. Nah, jadi nanti kalau tekanan total, ini berarti nanti tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Jelas ya? Ditambahkan nanti dengan P0. Tapi kalau hanya diminta tekanan hidrostatis, ya hanya pH-nya ini saja. Oke. Nah, coba dilihat, dia ada soal lagi di sini. Dua cairan merah dan kuning tidak dapat bercampur seperti pada gambar. Jika H1 ya, di sini kedalaman H1-nya 4 cm, H2-nya 6 cm. Setelah sejenis cairan kuning, ini yang kuningnya itu berarti kita buat nama Rho 2 ya. Itu 800 kg per meter kubik, maka tentukan massa jenis cairan merah. Jadi di sini saya ilustrasikan ini, ada soal seperti ini. Ada yang 1 sama 2 ya. Sini saya ganti warnanya dah. Sini ada, di sini. Nanti di sini saya buat namanya tekanan P1. Di sini saya buat namanya tekanan P2. Nah, ingat kalau ke dalam pada yang sama, kedalaman sama, berarti apa yang sama tadi? Tekanan sama ya. Maka di sini kita buat P1 sama dengan P2. Nah, P1-nya tentu di sini apa? Rho 1 kali G kali H1. Di sini Rho 2 mirip kali sama ini ya, sebentar. Harusnya P beda ya sama Rho ya. Tapi tadi saya buatnya mirip. Nah, ini Rho 2 kali G kali H2. Ini G-nya kita bisa cari aja. Rho 1 kita mau cari kan, yang merah ya. Ini Rho 1. H1-nya berapa? Nah, ini kebetulan karena ada tanda sama dengan sini nih, nggak usah rubah ke meter, nggak apa-apa. Tapi sama-sama harus sentimeter ya, H1 sama H2-nya ya. H1-nya ini 4 cm. Rho 2-nya ini 800 ya. Kali 6 cm. Oke, ini bisa coret 4 sama 8. Sama-sama bagi 4, jadi 200 ya. Jadi Rho 1-nya adalah, nah ini dia jawabannya. Ya, 1.200. Ada masalah nih nggak? Pas ya, hitungannya. 1.200 apa nih? Kilogram per meter kubik. Seperti itu. Jelas sampai situ? Oke ya. Ini SMP udah pernah belajar kan, guys? Yang ini? Sudah, sir. Sudah ya? Ya, mudah-mudahan bisa diikuti lah, karena udah pernah juga dibahas. Nah, baiklah, kita coba lanjut untuk yang satu lagi lah ya. Mungkin masih ada waktu lagi. Kita ambil 30 menit. Tadi karena udah lewat juga waktunya. Nah, perhatikan gambar ukur kedalaman. Jadi gini, kalau untuk kapal-kapal laut zaman dulu, sebelum yang canggih sekarang ini, dia mengukur kedalamannya itu menggunakan konsep seperti ini yang saya gambar ini. Dia bentuknya ada pegas di situ. Jadi nanti makin ke dalam, si kapal selam itu menyelam, si pegas ini makin terpendekkan dia, makin memendek, ya, terkompres dia, kompres. Ya.
Jadi dia menggunakan ini, tapi nanti dibuat satuannya. Sekian pendekan berarti kedalaman sekian, sekian pemendekan, dalaman sekian. Jadi kita bisa menentukan kedalaman si itunya, titiknya, posisinya gitu. Ya. Jadi makin dalam maka ini makin besar tekanannya, maka dia akan semakin pendek si pegasnya. Ini berhubungan dengan materi kita sebelumnya tentang konsep elastisitas ya. Nah, coba ini kalau kita lihat di sini, ini kan ada tekanan nanti, ada P-nya di sini, ada P, maka akan terdorong di sini ada gaya, warnanya kurang terang ya, saya buat warna merah aja. Nah, di sini dia ada mendorong seperti ini kan. Nah, ini ada F, ini menekan si pegas, gitu ya. Nah, F itu berasal dari mana? Dari hidrostatis. Ya, jadi, nah ini tadi ya hubungan dengan tekanan dengan gayanya tadi ya, di F per A. Sehingga F-nya sama dengan tekanan dikali dengan A. Nah, tekanannya itu tekanan apa? Hidrostatis. Ya. Nah, kita gunakan ini. Nanti F-nya di sini kita gunakan untuk menekan pegas, berarti gaya pegas. Nanti gaya si hidrostatisnya tadi, ini kita bisa buat H lah ya namanya. Ini ya, gaya akibat hidrostatis, kemudian ada gaya akibat apa? Untuk si pegas. Gitu. Nah, untuk ini kan kita pakai ini tekanan hidrostatis ya dikali G ya dikali H ya. Nah, kita mencari H-nya ini kan. Sama dengan ini masih ingat apa rumusnya kemarin untuk gaya pegas? Konstanta kali delta X. K kali delta X ya bagus ya. Nah, di sini rho-nya ya, rho GH ini rho ya tadi ya, sorry. Terusnya kok cempik. Jadi rho-nya berapa di sini? 1000, Sir. Zat cair, ini anggap air lah berarti ya. Cairan kayak gitu tahu. Ini kan penyelam misalnya air itu berapa? 1000 ya. Ini kita kasih 1000. G-nya 10, karena soalnya nggak ada ya. Hanya itu mau dicari kedalamannya. Tetapan pegas ini 400 ya di soalnya. Delta X-nya memendek 4 cm. Oh, tapi belum selesai ada A-nya lagi ya. Sebentar ini kurang lengkap. Ya, muat di sini. Ada yang silap di situ. Nah, di sini tadi kan P kali A ya, tekanan hidrostatis kali A. Nah, tekanan hidrostasinya itu kita gunakan rho kali G kali H, ini dikali dengan A ya. Ini delta X-nya pemendekan 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 ya, rubah ke meter. Nah, rho-nya kasih 1000, G-nya 10, hanya kita mau cari A-nya berapa tuh luasnya penampangnya? Ya, 2 cm. Tapi ini kita rubah ke meter persegi. Jadi minus 4 ya. Ini ya, masih ingat ya, ini kalau di sini ini 10 Pak min 4 ya, baru meter persegi. Karena kan sentimeter ke meter kan 10 min 2. Tapi ada pangkat 2-nya, 10 min 2 di pangkat 2, 10 min 4 ya. Itu diingat ya. Ini 16 kali, wah habis ini ya 10 pangkat min 2 ini kan. Kali 1 aja ya. Sama ini kan habis ya. Oke, ini juga 10-nya ada 4 ya. Kita 10 min 4 bisa habis juga ya. Oke. Jadi hanya sama dengan 16 dibagi 2. Sehingga diperoleh jawabannya berapa? Ya, 8 meter. Jadi kedalamannya itu adalah 8 meter. Ya. Jadi kita bisa menggunakan konsep elastisitas ini untuk mengukur kedalaman. Tapi sebenarnya kita gunakan tekanan hidrostatis di sini. Loh, kenapa penolnya dari mana? Nah, ini ya di sini kan ada penol ya. Tapi di sini juga ada penol kan ini udah terbuka kan? Sama-sama ada tekanan di sini. Jadi kita abaikan penolnya. Sebenarnya di sini tadi ada tambah penol lagi. Cuman kan ini penolnya juga nekan ke arah ini, melawan dia. Ya. Nah, kita tahu ya untuk tekanan atmosfer itu besarnya besar sekali ya. Itu berapa itu besarnya? Ya tadi kan 10 pangkat 5 nggak salah, Newton per meter persegi. Jadi dalam 1 meter persegi itu ada berapa? 100.000 Newton. 100.000 Newton itu berarti sekitar 10.000 atau 10 ton gitu kan. Jadi dalam 1 meter persegi, misalnya ada lantai kalian, di lantai itu, nah kalau kalian cari luas 1 kali 1 meter di lantai kalian itu di rumah, berarti yang menekannya itu perkiraan kita sekitar ada 10 ton yang menekan. Ya.
Terus pintu misalnya, atau jendela. Jendela ada 2 meter jendela misalkan. Nah, berarti ada 20 ton. Lah, kenapa nggak pecah kacanya? Kira-kira ada yang kita masih pendapat. Kenapa nggak pecah kaca? 20 ton dorongnya kok nggak pecah? Ada yang ngasih pendapatnya kira-kira? Ada nggak? Ayo dong, coba diingat-ingat. Kenapa ya? Gitu. Nggak pernah kalian berpikir seperti itu? Ini kan SMP juga udah pernah baca nih. 100.000 Newton. Atau 10, kalau dengan dibagi 10 ya G-nya. Jadi sekitar 10 ton. Ada yang bisa kasih pendapatnya? Nggak ada? Wah, sayang sekali nih. Jadi kita di sini, tubuh kita juga mengalami tekanan seperti itu, ya, tekanan dari luar, ya, dalam. Makanya itu kalau orang menyelam, ya, dia menyelam terlalu dalam, misalnya menyelamnya, kemudian dia bekerja ada pengelasan bawah laut, ya, misalnya kabel bawah laut itu kan diperbaiki, dia bisa sampai setengah jam atau 1 jam, ya, di dalam laut itu. Nah, ketika dia keluar dari laut itu, dia nggak boleh langsung ke udara luar seperti ini, langsung keluar udah naik gitu, nggak. Bajunya baju khusus. Dia dimasukkan ke ruangan khusus dulu, ya, ke ruangan khusus. Nah, di ruangan itu nanti dikompresi, ya. Jadi tekanannya disesuaikan sama yang di dalam tadi. Kemudian berlahan-lahan dikurangi tekanannya, kan dalam itu tekanan besar sekali. Jadi udara di dalam ruangan tadi dikurangi tekanannya sampai berlahan-lahan, ya, nggak boleh tiba-tiba, mungkin beberapa jam gitu, ya, bisa 1 harian di dalam ruangan itu. Nah, sampai nanti tekanannya itu udah hampir sama dengan tekanan normal, tekanan 1 atm, ya. Untuk menghindari terjadinya berbahaya, karena bisa rusak jaringan-jaringan tubuh, karena sel-selnya kan beda tekanan bisa berbahaya. Nggak usah kan gitu, kita naik gunung aja, kita jalan misalnya dari Medan mau ke Brastagi atau naik gunung lah yang letaknya lebih tinggi, telinga kita itu bisa berdengung gitu, ya, hal yang sederhana seperti itu. Kalau kita naik ke atas, terus tiba-tiba itu telinga akan berdengung, ya. Itulah karena perbedaan tekanan. Jadi yang membuatnya berbahaya apa? Perbedaan tekanan. Sedangkan ketika ada kaca, misalnya ini saya ilustrasikan, ini ada kaca lah, misalnya ini seperti ini. Ya kan? Ini kaca dari sampingnya. Ini bagian luar, ini bagian dalam misalnya. Nah, di luar ini ada tekanan atmosfer kan? Tekanan berapa nih? Penol ya. Jadi 10⁵ ya, Newton per meter persegi. Tapi di sini juga ada tekanan dari dalam. Kan ada udara dalam ruangan juga kan? Ini juga berapa? Ya sama, 10⁵ Newton per meter persegi. Jadi balance dia. Ya, sehingga perbedaannya tidak ada perbedaan tekanan, sehingga tidak pecah kacanya. Mengerti ya? Kalau dia terlalu misalnya yang di dalam sama di luar berbeda, itu yang mengakibatkan bisa timbul kerusakan di situ. Seperti kalau kapal selam, kalau kalian lihat kapal selam militer itu, hampir nggak ada yang terbuat dari kaca bagian dalamnya. Dia kapal selam itu semua dari baja, dari logam besi. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya perbedaan tekanan, perbedaan terlalu besar bisa merusak kapal. Kalau kalian masih ingat kapal yang tenggelam itu, kapal selam, kalau mau dia menyelam tapi tenggelam, maksudnya nggak bisa naik ke atas. Karena tekanannya terlalu besar, mungkin dia menyelam terlalu dalam. Oke, Bapak rasa sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Ini ada batas waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nanti dicek psikologinya ya, kerjakan latihannya, dan juga untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang hukum Pascal. Oke, terima kasih sudah bergabung dan memahami pelajaran ini ya. Bapak Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.